Halo, perkenalkan nama saya Emiliana Buiseran, NPM 12190080. Saya dari Prodi Agribisnis kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang dimiliki faktor produksi relatif banyak yang murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori Heckscher-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Terdapat dua komoditas dengan dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Selera konsumen yang identik dan homogen di semua negara. Fungsi produksi bersifat konstan return to scale. Tidak ada perbedaan teknologi di antara negara-negara, tidak ada distorsi seperti pajak, subsidi, dan pasar yang bersifat persaingan yang tidak sempurna. Jadi, teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut berkekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Inti dari model Heckscher-Ohlin adalah bahwa suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi relatif melimpah di negara tersebut. Jika dikaitkan dengan kenyataan secara umum, jawabannya adalah benar. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam tertentu yang jumlahnya relatif melimpah akan cenderung mengekspor sumber alam yang melimpah tersebut seperti Saudi Arabia, Perancis, dan Spanyol. Teori Heckscher-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi negara yang melakukan perdagangan. Sebagai contoh adalah negara maju akan berdagang dengan negara berkembang. Teori ini berdasarkan atas beberapa asumsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas produksi yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Yang keempat, biaya transportasi diabaikan. Jadi, kesimpulan dari teori Heckscher-Ohlin adalah, dalam analisinya, teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva. Kurva pertama adalah isocost, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan isoquant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Dalam teori ekonomi mikro, kurva isocost dan isoquant ini akan bersinanggungan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Teori ini disampaikan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi di masing-masing negara.
Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan melakukan ekspor karena memiliki faktor produksi yang relatif banyak atau murah. Yang keempat, sebaiknya masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika faktor produksi di negara relatif lebih sedikit atau mahal.